Oke teman-teman, kembali lagi bersama Nasruddin Tutorial ya. Jadi kali ini saya membuat sebuah website sistem kos-kosan ya. Jadi sistem kos-kosan atau kontrakan berbasis website. Di sini saya contohkan kosan ya. Jadi untuk Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin membuat sistem kos-kosan atau kontrakan berbasis website bisa coba menghubungin saya. Nah, di sini tentunya berbayar ya teman-teman. Untuk harga nanti bisa dinego dan kita paling ada sewa hosting atau domain per tahun teman-teman dan itu ya cukup ekonomis lah. Nah, ini kita contohkan di sini ada menu login, username dan juga password ya. Kita coba masukkan di sini untuk username-nya dan juga password-nya. Nah, selanjutnya misalkan pengelola atau admin dari kosan tersebut masuk atau login ya seperti ini. Dan di sini akan diarahkan ke dashboard dari sistem kosan, di mana di sini kita bisa melihat ada kamar tersedia, penghuni aktif, dan juga tagihan yang belum lunas berapa begitu. Di sini kita ada data kamar, data penghuni, tagihan kos, laporan bulanan, pengaduan, admin, tamu kos, dan juga kendaraan. Ya, kita di sini coba untuk klik di data kamar. Nah, di data kamar ini kita bisa melihat eh, nomor kamar, lantai, fasilitas, ukuran, harga kamar, statusnya dia kosong atau terisi, dan juga foto dari kamarnya. Ini kita ada juga jika teman-teman ingin menghapus atau edit, teman-teman bisa lakukan di sini. Dan juga teman-teman jika ingin melihat detail kamar tinggal klik saja. Maka di sini bisa terlihat dari detail kamar, nomor kamar, lantai, fasilitas, ukuran, dan juga harga. Begitu teman-teman. Oke, kita klik tutup saja di sini. Selanjutnya coba kita untuk tambah kamar. Ini kita klik tambah kamar. Saya coba misalkan di sini memasukkan kamar 55 F. Lantainya misalkan lantai 5, fasilitasnya misalkan WiFi. Oke, WiFi misalkan begini, kasur. Nah, ini saya contohkan saja ukurannya misalkan 4 kali 7, harganya misalkan 950 begitu. Selanjutnya kita upload untuk fotonya, kita upload di sini. Kita cari misalkan di sini data kamar yang ini, fotonya. Kita klik simpan. Oke, maka kita bisa scroll ke bawah di sini. Ini adalah kamar, nomor kamar 55F. Sudah ada ya, dan ini fasilitasnya harganya 950, statusnya kosong, teman-teman. Kita klik detail di sini, maka eh, tampil seperti ini. Oke, selanjutnya kita klik ke, misalkan teman-teman mau edit, contoh misalkan teman-teman mau edit, kita klik edit saja di sini. Nah, klik edit misalkan harganya kita rubah jadi 900. Oke, kita simpan. Maka kalau kita lihat di sini, ini akan berubah menjadi 900. Ya, sekarang kita klik ke kosan Siliwangi di sini, maka kamar yang tersedia sekarang ada 5 kamar tersedia. Nah, sekarang kita klik di data penghuni. Oke, ini kita coba klik tambah penghuni di sini. Kita masukkan kode penghuni misalkan. Oke, kita cek dulu di sini untuk kodenya. Oke, kita tambah di sini misalkan penghuni dengan kode PK009. Ini nomor teleponnya misalkan kita rubah saja belakangnya jadi 77. Untuk nama penghuninya misalnya Mardiana.
Mardiana, seperti itu teman-teman, Mardiana Alisa. Nah, alamatnya misalkan kita tulis di Jalan Tanah Abang, Nibos gitu ya. Oke, nomor kamarnya misalkan kita beli yang tadi kita sudah input ya, 55F, terus tanggal masuknya dia tanggal 11, tanggal keluarnya misalkan ini dalam 1 bulan berarti tanggal 11 Juni, statusnya kita bisa klik tidak aktif, kita klik aktif di sini, kita klik upload dari KTP penghuninya. Oke, selanjutnya kita klik simpan. Maka kita bisa lihat di sini untuk Mardiana Alisa sudah masuk ya, ini datanya. Kalau kita klik detail, maka ini adalah detail dari nama Mardiana begitu. Selanjutnya kita klik kembali, kita klik ke dashboard. Maka di sini kamar tersedia menjadi 4 dan penghuni aktif menjadi 5, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita klik di data kamar. Oke, untuk 55F yang sudah kita buat tadi, data kamarnya statusnya terisi. Oke. Selanjutnya kita ke dashboard lagi, sekarang kita buat di tagihan kos. Ini adalah tagihan kos, teman-teman bisa klik tambah tagihan, kita cari Mardiana Alisa. Ini nomor kamar 55F, harga kamarnya tadi 900, seperti ini. Harga kamar 900. Tanggal bayar misalkan tanggal sekarang dia baru bayar sekitar 700. Oke, ini statusnya belum lunas, misalkan dibayar besok. Nah, besok tanggal 12 misalkan begitu. Kita klik simpan. Maka kita bisa scroll ke bawah di sini, maka Mardiana Alisa statusnya belum lunas. Nah, ini dibayarnya besok tanggal 12. Oke. Sekarang kita lihat di ini juga teman-teman bisa cetak struk ya, seperti ini. Nah, ini cetak struk. Kita bisa lihat di sini ada sisa tagihannya belum lunas ya. Teman-teman bisa cetak struk juga. Sekarang coba kita lihat ke beranda. Maka di sini tagihan yang belum lunas 350. Kita klik di laporan bulanan, teman-teman. Kita klik laporan bulanan. Maka di sini Mardiana Alisa itu status bayarnya dia belum lunas. Karena di sini harga kosannya 700, sedangkan harga kosannya 900, maaf. Sedangkan dia baru bayar sekitar 700, berarti sisa 200 di sini. Oke. Dan di sini kita bisa lihat ada total pendapatan bulanan untuk kosan, sisa tagihannya, jumlah pembayar 8 penghuni, dan di sini total tagihannya sekitar 11 juta, teman-teman. Sekarang kita klik ke beranda di sini. Kita coba klik tagihan kos di sini. Oke. Sekarang kita edit. Misalkan dia bayar di sini 900. Maka di sini sisa tagihannya 0. Kita bisa tulis keterangannya bayar transfer seperti ini. Kita klik simpan. Maka di sini statusnya lunas. Kita klik di beranda, di sini sisa tagihan berkurang, dan kita klik di laporan bulanan pun dia statusnya lunas. Dan di sini sisa tagihan berkurang. Begitu teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa melihat untuk bulanannya, tahunnya yang belum lunas, teman-teman bisa klik, bisa filter seperti itu, yang sudah lunas siapa, ya yang belum lunas pun kita bisa kelihatan di sini. Sekarang kita klik
kosan Siliwangi, di sini ada fitur yang namanya pengaduan. Nah, ini adalah pengaduan-pengaduan yang diadukan oleh penghuni kos, yang tentunya nanti ada dashboard dari, penghuni ya, yang nanti penghuni bisa login sendiri begitu teman-teman. Nah, ini pengaduannya akan masuk ke, dashboard dari pemilik kos, begitu. Selanjutnya di sini teman-teman bisa melihat juga ada admin. Ini contoh admin, kita tambah admin misalkan di sini username-nya, pegawai pegawai 3, password-nya misalkan bisa dirubah, namanya misalkan Steven, dia sebagai pegawai kos, kita klik simpan, maka Steven Raditya nanti bisa login dengan statusnya pegawai kos. Oke, selanjutnya kita di sini ada tamu kos. Nah, tamu kos ini di mana biasanya ketika di kosan banyak sekali tamu yang masuk. Sebagai contoh kita tambahkan di sini nama pengunjung misalkan Irfan Muhammad, tanggal kunjungannya misalkan tanggal 11, dia tujuannya apa? Misalkan antar GoFood. Jam masuknya misalkan jam segini, jam 9, jam keluarnya misalkan jam segini, keterangannya misalkan antar GoFood, nama pengunjung yang dikunjungin misalkan, GoFood untuk Salsabila, nomor kamar 33D. Klik simpan, maka di sini ada data pengunjung kos, bisa terlihat di sini. Selanjutnya kita bisa lihat juga di sini ada, kendaraan, di mana biasanya di kos-kosan itu banyak penghuni kos yang membawa kendaraan, kita bisa input di sini, contoh misalkan Andriansah Ilham, nomor kamar, jenis kendaraannya misalkan motor, mereknya misalkan Yamaha, ini misalkan, MT-15. Plat kendaraan, taruh misalkan seperti ini, foto kendaraan kita masukkan misalkan, kita cari yang ini, foto STNK, oke yang ini, misalkan keterangannya milik sendiri, seperti ini. Selanjutnya tinggal klik simpan, maka di sini sudah terlihat seperti ini. Oke teman-teman, paling itu aja teman-teman, tentang sistem kos-kosan atau kontrakan berbasis website, di mana teman-teman, bisa mengelola kosan atau kontrakan dengan tersistem dengan baik begitu teman-teman. Oke, jika teman-teman tertarik dengan sistem ini dan ingin memakai sistem ini, teman-teman bisa WhatsApp saya atau teman-teman bisa cek di deskripsi YouTube saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube Nasarudin Tutorial. Terima kasih.